Kalau Anda nanti sudah mempelajari itu, baru Anda masuk ke Ponari. Sebab kalau sudah masuk ke Ponari, sebelumnya Anda harus masuk ke Rian dulu. Nah, karena kalau puncak opresi dan puncak supresi dan puncak depresi itu ada di sana. Karena di Jombang itu tempatnya para ahli kubur. Ahli kubur itu ahli menguburkan. Kalau cuma menekan kan tidak sampai menguburkan. Nah di Jombang ini punya kemampuan untuk bukan hanya menekan, sampai dikuburin habis. Maka disebut ahli kubur, ahli menguburkan. Jombang yang kota santri, ada Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, ada siapa-siapa, Kiai Haji Hadratus Hasyim Asy'ari, tiba-tiba dikuburkan citranya oleh Rian. Dengan mutilasi, dengan ini, habiskan Jombang. Dah, kemudian dimarahi, gimana Jombang kok apa namanya, kok kelakuannya kayak begitu, jadi dikuburkan. Belum selesai dikuburkan oleh Rian, dikubur lagi oleh Ponari. Dan tidak ada satu dokter dari peradaban masa silam sampai sekarang bisa melawan Ponari. Dan 40.000 orang antri dan dia cukup digendong bapaknya terus ngene-ngene. Itu pun dia nggak ikut, dia main SMS. Dia main tangan kiri tangan SMS, yang tangan kanannya dipegang sama asistennya terus cek 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 cek. Dan tidak seorang pun memahami. Semua tidak ada yang bisa memahami Ponari itu apa, siapa, ngapain, apa yang terjadi sebenarnya dengan Ponari itu. Bahkan kesimpulan kita adalah kesimpulan-kesimpulan dari orang yang tidak mampu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Orang yang tidak kuat menerima derajat. Orang yang ditawari innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi tidak mampu, otak kita, frame ilmu kita, hati kita, jiwa kita, ideologi kita tidak mampu. Kita hanya punya kesimpulan bahwa ini destruksi, eksploitasi kepada anak kecil, kemudian disebut musyrik karena percaya kepada batu. Betul? Bedanya batu sama pil apa? Bedanya apa? Kalau Anda ke dokter terus dikasih pil, Anda percaya sama pil enggak? Iya. Percaya enggak? Iya. Syirik enggak? Musyrik enggak? Loh, lah kok semua orang musyrik se Indonesia? Percaya kepada pilnya dokter. Kenapa kalau dokter harus dipercaya pil dan obatnya? Kalau Ponari tidak dipercaya batunya? Emang Ponari bisa mengobati? Enggak bisa. Dia cuma hujan-hujan, kesamber batu, dibuang balik, dibuang balik, dibuang balik, akhirnya disimpan di rumah. Ponari tidak bisa apa-apa. Dia anak umur 9 tahun, dia tidak mengerti apa-apa. Dan Ponari jangan disalahkan. Anda harus menyayangi dia karena dia tidak mengerti apa-apa. Itu namanya dukun tiban. Dan Anda jangan sebut dia dukun, dia tidak punya konsep bahwa itu dukun. Dia taunya diajak nolong orang, dia nolong orang. Gitu loh Mas. Dan itu di Jombang, ya banyak sekali di Jombang dari dulu itu. Dari dulu. Saya kalau mau ya begitu sebenarnya. Ini mau aku. Saya diantri orang kayak gitu juga, kalau saya turutin dari dulu saya. Tapi saya tidak mau. Dan loh, tapi kok batu loh, Tuhan yang marah. Loh, tak karepku. Saya ini menyayangi orang, menyembuhkan sakitnya orang, mau pakai batu, mau pakai tak tempeleng, mau pakai halilintar, mau pakai apa, terserah saya dong. Bukan batunya yang menyembuhkan, yang salah filsafatmu, yang salah ilmumu. Kamu pikir Zikolgin bisa menyembuhkan sakit kepala? Tidak. Zikolgin itu alat untuk mengobati, tapi perkenan untuk sembuh ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu filosofinya. Dokter tidak bisa menyembuhkan, dokter hanya mengobati. Ponari hanya bawa batu. Dokter hanya bawa alat suntik dan pil, cuman begitu dok, sama posisinya. Cuman karena satu hari 40.000 orang, dokter belum tentu 4 orang. Ayo ngeluh. Akhirnya sekarang jalan keluarnya dihentikan begitu saja.
Dihentikan begitu saja. Oh, kalau gitu akan jadi udun. Udun itu apa? Bisul. Bisulnya akan membesar. Dan Allah akan memberikan ponari raksasa dari Jombang, yang akan menguburkan seluruh keadaan ini menjadi berkah baru untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini kira-kira. Loh, tapi kan batu kan syirik loh. Iya sih cara berpikir. Kan saya sudah pernah cerita mengenai Nabi Musa. Tuhan ini kan kalau kasih perintah itu kan memang harus diterima dengan ketaatan dan nurani, tidak harus Anda terima dengan akal sehat. Kalau pakai akal sehat yang ngeluh dewe. Nabi Khidir disuruh mencekik anak kecil, coba. Perintah macam apa itu? Iki Tuhan temenan tadi. Kan gitu kalau saya jadi Khidir. Lu masa saya disuruh mencekik anak kecil? Disuruh bocorin kapal, betul nggak? Ya kalau Anda pakai frame akademis sekarang ya mampus sendiri. Musa juga gitu diperintah. Kamu dikejar Fir'aun, lari ke pantai Musa. Ini anti ilmu perang dong. Dalam ilmu peperangan kalau dikejar musuh ya cari hutan atau bukit. Lah kok disuruh ke pantai, lah modiar gitu. Ini gimana nih Tuhan kok capopo sampean ini kan gitu kan. Nah tapi Musa tidak bereaksi ilmiah. Musa hanya sami'na wa ata'na. Nanti begitu sampai di pantai, Tuhan kasih perintah kedua, idrib bi'asokal bahr. Pukulkan tongkatmu itu ke laut. Bahr. Tidak, idrib bi'asoka. Pukullah dengan tongkatmu laut. Kalau yang hajar itu yang batu kemudian memancarkan air. Hajar itu air, kalau bahr itu laut. Bahrudin itu lautnya agama. Kalau Brakotin itu kalau itu mobil menurut saya. Terus nanti ilmuwan mengatakan, oh tongkat itu kalau dipulkan di air, terus airnya membelah. Kesimpulan ilmiah gitu kan, empiris, kecelek kan. Itu membelah ya pas itu dok. Kalau besoknya Musa ngenang ini ya gak belah-belah banyu mereka ojo goblok kan itu. Itu berlaku hanya ketika Tuhan mengendaki air terbelah, ketika dia memerintahkan terbelah. Jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut, salah. Batunya ponari bisa menyembuhkan orang, salah. Tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya, tapi karena perkenan Allah. Betul nggak? Bahwa air membelah bukan karena tongkatnya, tapi karena perkenanan Allah. Jadi syirik tidak tergantung batunya, tidak tergantung tongkatnya, tergantung bener nggak konsepmu mengenai apa batu dan siapa Allah. Kan begitu. Di situ letaknya syirik, tidak di batu tapi di dalam dirimu sendiri. Nah sebelum sampai ke pantai, di tengah-tengah dia dikejar memimpin pasukan, dikejar pasukan Fir'aun, Musa sakit perut, mau lengkung ini, senep itu loh. Ya Allah, wis gak iso mlayu.